Ya awalnya kita mulai usaha ini dari tahun 63. Orang tua masih kerja. Jadi orang tua pensiun, kita kembali ke Cirebon. Ya, kemudian usaha untuk di pendopo stop. Tapi di Cirebon kita lanjutkan. Kemudian pulang kembali ke pendopo tahun 1970. Kemudian kita aktifkan lagi usaha ini. Ya secara tradisional ya. Giling masih pakai gilingan tangan. Cerita Mulyadi puluhan tahun merawat sejarah yang hidup dalam sebuah kemasan kopi bubuk lokal Pali. Sebuah alat sangrai kopi tradisional terbuat dari plat drum kapasitas 30 kg berwarna hitam pekat yang tampak usang terbakar api itu terus mengepulkan asap dari tempat pengolahan kopi lokal yang beralamat di Jalan Telaga Said, Talang Puyang RT 01 RW 09, Kelurahan Talang Ubi Barat, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Seorang pria tua berusia 70 tahun, bernama Mulyadi yang masih terlihat bugar tampak duduk dengan sabar dan telaten memutar tuas besi alat sangrai kopi tradisional yang telah usang di sebuah tempat pengolahan kopi rumahan berukuran 2x4 meter. Beratap seng dengan tiang penyanggah dari kayu tanpa dinding. Pak Mul, sapan akrab Mulyadi pria kelahiran 22 Juni 1954 itu, adalah generasi kedua sebagai tukang kopi tradisional di keluarganya. Usaha dan teknik pengolahan kopi itu diwarisi Mulyadi dari ayahnya bernama Lukmanto, yang terlebih dahulu telah memulai usaha pengolahan kopi sejak tahun 1963 silam, ketika ayahnya masih bekerja di SVPM, sebuah perusahaan minyak Belanda yang beroperasi di wilayah Talang Akar Pendopo. Saya tukang kopi, mewarisi semua teknik dan cara penanganan mengolah biji kopi dari ayah saya, yang telah memulai usaha ini sejak tahun 1963, saat dia masih bekerja di SVPM, kata Mulyadi, Kamis, 12 September 2024. Mulyadi Sendri baru serius memulai usaha kopi itu pada tahun 1978. Sebelum berkecimpung langsung di dunia perkopian, Mulyadi pada tahun 1972 sempat bekerja sebagai karyawan kontrak, menjadi operator di sebuah perusahaan pengeboran minyak bumi milik swasta di wilayah Benakat Minyak Talang Ubi. Setelah berhenti kerja, kemudian menganggur barulah pada tahun 1978, memulai lagi usaha kopi sampai dengan saat ini, ungkapnya. Ketika kabut asap beraroma harum tercium sampai keluar tempat itu, artinya, biji kopi yang berada di dalam alat sangrai berbahan plat drum itu sudah matang. Mulyadi dengan dibantu oleh seorang pekerja langsung bergegas mengangkat alat sangrai kopi. Kemudian biji kopi yang sudah matang di dalam alat sangrai itu, ditumpahkan pada sebuah tempat dari jaring kawat untuk dilakukan proses pendinginan selama 1 jam. Untuk proses sangrai ini dibutuhkan waktu selama 1,5 jam sampai biji kopi matang. Sebelum disangrai atau dimasak biji kopi ini yang kualitas super, kita pilah terlebih dahulu, agar menghasilkan kualitas kopi bubuk terbaik yang memiliki cita rasa dan aroma kopi robusta yang khas. Terang Mulyadi di sela kesibukannya memindahkan alat sangrai kopi ke tempat yang disediakan. Setelah proses pendinginan, barulah biji kopi itu dimasukkan ke sebuah mesin penggilingan untuk dijadikan kopi bubuk, kemudian dikemas dalam kemasan plastik polos tanpa merek dan siap dipasarkan. Dahulu, Mulyadi melakukan proses penggilingan kopi masih menggunakan alat tradisional sehingga membutuhkan waktu lama. Namun sekarang ia telah menggunakan mesin, meski kapasitasnya masih terbatas, sehingga belum bisa menggiling kopi dalam jumlah banyak. Mulyadi mengatakan, dalam proses pengemasannya, ada 3 ukuran kemasan yakni ukuran 50 gram yang dibanderol dengan harga Rp6.500, kemudian kemasan 100 gram dibanderol dengan harga Rp13.000 dan kemasan 250 gram yang dibanderol dengan harga Rp32.000. Ukuran kemasan itu dipilih atas permintaan pasar saat ini, dikarenakan harga kopi yang melonjak naik, sehingga rata-rata pelanggan mengurangi jumlah pembeliannya. Hal tersebut juga dilakukannya untuk memudahkan pemasarannya ke warung-warung, karena dengan ukuran kemasan tersebut lebih diminati oleh pembeli. Kalau kemasan ukuran 1 kilo, baru kita sediakan kalau ada pesanan aja, harganya Rp130.000 kita jual per kilonya, imbuhnya. Dalam pemasaran juga, Mulyadi masih menggunakan cara tradisional. Dengan dibantu oleh kakak iparnya bernama Siti Aminah, 69, kopi bubuk dalam kemasan plastik tanpa brand itu diedarkan keliling dari rumah ke rumah, warung ke warung hingga antar kampung. Selama hampir setengah abad atau 46 tahun sejak 1978 lalu, tentunya suka duka dan jatuh bangun dalam mempertahankan usaha kopi miliknya agar tetap berproduksi. Banyak juga kendala yang dihadapi oleh Mulyadi dalam menjalankan usahanya, mulai dari kesulitan mendapatkan bahan baku, harga bahan baku kopi melonjak tinggi, kesulitan modal usaha hingga penurunan produksi dan omset penjualan. Kendala saat ini kadang sulit mendapatkan bahan baku, ongkos transport yang mahal, di samping itu harga biji kopi saat ini mahal.
Kemarin aja beli Rp75.000 per kilo, sehingga produksi kita juga turun. Saat ini dalam sebulannya hanya mampu produksi sebanyak 200 kg biji kopi, bebernya. Sehingga omzet yang diperoleh saat ini menurun sekitar 25% atau sekitar Rp20 juta setiap bulannya. Jumlah tersebut belum dipotong modal dan biaya operasional. Hal itu berbanding jauh dari produksi kopi Mulyadi yang bisa mencapai 1 ton dalam sebulan, ketika harga bahan baku biji kopi masih di harga Rp20.000. Meski terjadi penurunan produksi dan pendapatan, namun dapur produksi pengolahan kopi miliknya tetap bertahan, dikarenakan masih ada pelanggan setiap produk kopi miliknya sampai dengan saat ini. Kalau pelanggannya sampai saat ini masih banyak meski jumlah pembelian menurun, biasa yang beli sekilo, sekarang cuma setengah maupun seperempat kilo. Di samping karena pelanggannya masih banyak, alasan lainnya yang membuat kita tetap berproduksi sampai saat ini karena kebutuhan ekonomi, karena usaha inilah menjadi sumber pendapatan saya bersama keluarga, ucapnya. Selama puluhan tahun berbisnis kopi, untuk bahan baku yang digunakannya Mulyadi konsisten menggunakan biji kopi Robusta yang diambil dari Semendo dan Lahat. Menurutnya, di samping harganya lebih murah dari kopi jenis Arabica yang 3 kali lipat lebih mahal, kopi jenis Robusta lebih banyak diminati oleh para pelanggan. Kalau bahan baku dari dulu kita menggunakan biji kopi Robusta yang diambil dari Semendo maupun Lahat, dan juga lebih murah dibandingkan Arabica. Kita juga gak kuat modalnya kalau bahan bakunya menggunakan Arabica yang 3 kali lipat lebih mahal dari Robusta, ujarnya. Ketika ditanya, kenapa kemasan produk kopi miliknya tanpa merek, Mulyadi mengatakan karena tidak memiliki modal untuk mencetak kemasan packaging yang ada mereknya. Selain itu, usahanya juga selama ini belum memiliki izin usaha atau NIB maupun sertifikat halal karena keterbatasan modal yang dimilikinya untuk mengurus semua itu. Lebih jauh diceritakannya, dahulu usaha pengolahan kopi bubuk ini diberi nama Kopi Menara Bor saat dikelola oleh ayahnya. Produk kopi bubuk cukup dikenal di Talang Ubi waktu itu dan dipasarkan dari warung ke warung sampai ke pelosok-pelosok desa pada periode tahun 1963 hingga 1968 silam. Saat ayahnya pensiun pada 1968, usaha tersebut sempat tutup sebentar, dikarenakan Mulyadi bersama keluarganya pindah ke kampung halaman ibunya di Cirebon, Jawa Barat. Waktu itu saya baru tamat SMA, ikut orang tua pindah ke Cirebon. Usaha kopi di pendopo ini stop, tapi kita tetap melanjutkan jualan kopi di Cirebon bersama orang tua, tuturnya. Pada tahun 1970, Mulyadi sekeluarga kembali ke Talang Ubi, dan ayahnya melanjutkan kembali usaha kopi yang selama ini dilakoninya. Dan usaha itu pun kembali berjalan sampai dengan tahun 1975. Namun pada tahun 1975 hingga 1977 akhir, usaha kopi itu sempat terhenti, karena terkendala modal dan baru berlanjut kembali ketika Mulyadi kembali merintis usaha itu pada tahun 1978 hingga bertahan sampai saat ini. Meskipun saat ini zamannya tidak seperti dulu lagi, namun pria yang menikahi seorang wanita bernama Arini, 65, pada tahun 1975 yang telah dikaruniai 6 orang anak, 12 orang cucu dan 1 cicit tersebut tetap bertahan demi merawat sejarah yang hidup dalam kemasan kopi lokal Pali, agar dapur rumah tangganya tetap berasap. Sebagai pelaku UMKM, Mulyadi berharap adanya sentuhan tangan pemerintah agar usaha yang secara puluhan tahun dilakoni keluarganya ini dapat berkembang dan tetap berjalan. Ya, sebagai pelaku usaha kecil-kecilan seperti saya ini, berharapnya ada bantuan dari pemerintah, baik itu dari segi permodalan, peralatan yang modern, pemasaran, sampai izin usaha dan sertifikat gratis, agar usaha ini dapat berkembang lagi, harapnya. Nah, kita lanjutkan lagi tahun 78. 78 kita sudah mulai aktifkan lagi, sudah menggunakan mesin. Dari tahun 2008 Terhenti. karena apa? Ya modal Modal. kecil. Karena kita stuck dari Cirebon itu tahun 70, kita belum dapat tempat ya. Artinya kita masih sewa rumah. Kemudian tahun 78 kita aktifkan lagi, dan itu orang tua sudah tidak lagi, kita melanjutkan. Seingat Bapak, harga bahan baku kopi di tahun ini berapa? Ya relatif murah gitu ya, murah. Kita berapa? Waktu itu ya kalau di kurs rupiah tuh, aduh, masih murah bener Pak ya. Terjangkau lah. Ya terjangkau, tapi modalnya ya Modalnya paling 1 pikul gitu. setiap kali beli 1 pikul gitu. semampu. Ya semua. Oke, nah ini kan
sampai 1 tahun Pak. Itu di tahun berapa ya? Sebentar. 2023. 2023. Ya, Itu pemasaran banyak peminat. Kopi waktu itu masih berapa 35-an, 35.000 per kilo. Kemudian naik harga itu sampai sekarang itu harga sudah 75. Sekarang 75.000. jadi sebab nggak seberapa banyak dengan sekarang. Maksudnya produksi untuk Kita bulanan, bulanan sebulan itu kita sekarang ini paling-paling 2 pikul kopi bubuk ya. menurun banyak Nurun dari 1 tahun bisa 2 pikul. nggak mampu beli banyak. Beli banyak ya. Kalau untuk pesanan sendiri masih ramai nggak Pak dibandingkan dulu? Masih Masih permintaan itu masih banyak, tapi lebih dikit ininya apa pengurangan konsumsinya konsumsinya. dari 1 kilo mungkin 1 kilo. Itulah yang membuat kita sebagai pengelola kopi ini masih bertahan sampai sekarang karena masih banyak permintaan. Ya ya Nah ini Pak Mulyadi, ya. sebelum kita menjadi terjun berkecimpung di dunia kopi ini, sebelumnya Pak Mulyadi pernah bekerja di mana? Saya bekerja itu saya di RIK ya, Ini pengeboran ya pengeborannya ya, perusahaan swasta atau swasta swasta ya, kontrak? kontrak. Itu berapa lama Pak dari Kalau dari tahun 72 saya pernah sampai 3 tahun jadi operator jadi operator? di Benakat ya. Kemudian berhenti pengangguran ya, usaha kopi ini lagi. Usaha kopi. Ya. Sekarang fokus Pak ya? Sekarang fokus Fokus di kopi. kopi. Berarti ini sumber penghidupan sehari-hari. Ya, Ini Pak, untuk omset dibandingkan dulu ada penurunan nggak dengan sekarang? penurunan. Berapa persen? Antaranya sekarang ini 75%. Bukan turunnya, bukan 75%. 25%. Biasanya dulu Itu global ya, artinya bukan keuntungan. kira-kira seluruhnya Kotor. Kalau dihitung 2 pikul itu 1 pikul berarti 13 juta ya. Ya. Bilang enggak sampai lah ya. Kira-kira Dari 20-an. 20 juta itu kotor gitu, Pak. 20 juta. Iya. Belum biaya gorengan. Itu untuk saat ini 20 juta. Kotor itu. Kalau dihitung keuntungan ya berapa persennya, Pak? Omset kotor. Ini Kotor. kalau untuk kemasan sendiri berapa kemasan sekarang Pak yang kita packaging? Packaging kita 250 gram, 100 gram, kemudian 50 gram. Ada 3 variasi Pak ya? 3 ya. Untuk harga sendiri berapa kisaran? Kita buat sekarang ini 130.000 per kilo. 130.000 per kilo. Untuk per 1 on 1 ini 1 on itu 13.000. 13.000. Yang setengah on 6.500 ya. Itu karena menyesuaikan kondisi permintaan pasar saat ini Pak. Ya karena konsumen ini belinya setengah on, 1 on, setengah on, 1 on. Sudah mengurangi pembelian. Ya, karena harganya tinggi. Tinggi. Kenapa? Apa yang menjadi kesusahan kendala bagi Ya, kita mendapatkan bahan baku itu sekarang ini agak sulit ya. Ya, pertama kita harus cari
ke Lahat, ke Semendawa. Kalau kita beli hanya sepikul 2 pikul, itu biaya transport, angkutnya itu yang tinggi gitu. Ya, karena musiman kopi ini kan panen kopi itu terakhir itu bulan 7. Kemudian dari bulan 7 sampai musim lagi itu bulan 5. Nah, antar bulan 7 ke bulan 5 inilah kita sulit mencari bahan baku. Kalau kopi sekarang ini di luar itu banyak pemesanan, kita kadang-kadang sudah kebagian itu yang sudah yang terbaik. Karena mungkin ada sudah di modal besar. Ya, kita juga beli harus melalui pemodal. Ya, Biasa. Robusta. Semendawa, Lahat. Ya. Itu dari dulu ke dulu konsisten. Ya, konsisten. Apa yang lebih memilih Robusta daripada Arabica? Pertama, Robusta itu murah ya, artinya di kita ini Arabica itu sulit didapat. Kemudian harganya 3 kali harga Robusta. Lebih mahal. Ya, Arabica. Kita karena milih Robusta lebih ekonomis. Ya, karena paling banyak produksi di kita ini Robusta. Arabica itu sudah percobaan berapa tahun yang ini, ke depan ini. Pertama, ya kita tempat itu harus lebih higienis ya. Kemudian alat sangrai kita kalau bisa jangan lagi manual, tapi kita sudah menggunakan mesin. Kalau sekarang masih mesin manual. untuk sekali untuk proses sangrai itu menghabiskan waktu berapa jam? Satu sangrai itu 1,5 jam. 1 jam. Ya. Untuk kemudian proses Pendinginan selama berapa menit? 1 jam lah. 1 jam. Pendinginan. Pendinginan habis berapa? Ya, kalau kita lihat berapa yang mau kita gini. Untuk menjamin mutu itu apa yang kita lakukan? Ini proses pengolahan. Pertama, biji kopinya kita cari yang super ya, yang bagus ya, bagus. Kemudian kita istilahnya itu kita dalam prosesnya itu kita bersih ya, kita dipilah ya, jadi murni kopi yang tidak ada gelondongan lagi. Berarti kita ini proses sangrainya original Ya, original. Pertama ya dalam segi bantuan permodalan. Dari modal itu kita bisa beli mesin, ya, packingnya. Nah, izinnya kita. Kalau omset kita masih kecil, gimana kita mau ini ya? Iya, harus izinnya. Ini kita istilah rumah ke rumah. Ke rumah, Ya. warung ke warung. Warung ke warung. Diedarkan. Berjualan kopi ini mengedar dari warung ke warung. Iya. Itu sejak tahun berapa? Iya. Inilah yang tahu tahun berapa ho ya? Aku mau dari kopi. Tahun 90. Oke, Iya. sejak tahun berapa? 90. Tahun 90. Iya. Dulu pakai Ngidernya tuh pakai kaleng. Iya. Ya ada yang seon, yang sepapat, yang setengah on. Gitu. Ya tergantung orang yang beli seon. Jalan kaki. Dari sini ke Gaspren tuh jalan kaki. Lagi ke Bukit Tudung jalan kaki. Kadang sampai Bukit Tudung habis pulang. Tuh. bantuin keluarga tua. Iya, bantu ganti mama ini. Iya. Sekarang masih jalan nggak? Sekarang pakai ojek. Pakai ojek. Cucu nganter.
tidak sanggup, dia jalan kaki jauh. Banyak itu Bu, berapa wilayah itu? Tidak tentu lah sekarang. Tidak tentu, kadang yang bawanya 5 kilo. Tidak tentu kan. Setiap hari. Kadang-kadang 2 hari sekali. Dulu 3 hari ngedur sehari pre gitu. Tuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.